nikmat yang berbeda. Seperti janjinya, malam ini Saka dan Branch pergi menuju klub karena ingin berbagi kebahagiaan yang katanya sangat menyenangkan itu. Tapi siapa tahu jika di klub pun Saka masih tetap bersikap seperti pria brengsek. Ya, sikapnya itu akan tetap melekat padanya. Seperti sekarang, ada seorang wanita berpakaian seksi sedang duduk di atas pangkuan pria itu. Bahkan kini tangan Saka tidak berhenti mengusap pahanya yang terekspos sempurna. Malam ini kau siap? Tanyanya dengan tatapan genit itu. Bahkan kini tangannya tidak hanya di paha, melainkan sudah bertengger di punggung. Tentu saja Saka, aku akan melakukan apapun untukmu. Wanita itu mengerlingkan matanya sebagai tanda jika dia benar-benar menyukai Saka. Ya, tidak seorang pun bisa menolak pria itu. Garis wajah yang terbilang sempurna menyatakan jika dia merupakan pilihan para malaikat. Apalagi dia juga anak tunggal dari pengusaha hebat sekaligus menjadi pewaris utama. Semuanya benar-benar mendukung, lalu siapa yang berani menolaknya? Menatap wajah tampan Saka membuat wanita itu menarik nafas berkali-kali. Bahkan kini dia sudah meraba-raba dada Saka. Kau ingat sekarang? Tanyanya yang langsung diangguki oleh wanita itu. Senyum sinis tercetak di bibir Saka. Dia melirik ke belakang dan mendapati Branch yang tampak masih sibuk dengan ponselnya. Bahkan teman sekaligus asistennya itu tidak berminat pada wanita yang dia kenalkan. Saka curiga dia itu belok. Tunggu aku di kamar 102, bisik Saka dengan pelan dan langsung diangguki oleh wanita itu. Dia berdiri bersiap untuk menuju ke kamar yang dipesan. Aku akan sampai dalam waktu 5 menit. Pria itu mengerlingkan matanya lalu tersenyum sinis pada wanita yang sudah pergi sambil melambaikan tangan. Setelah berpamitan pada Branch, Saka masuk ke dalam kamar yang sudah dipesan sejak awal. Dan benar saja di atas kasur besar itu sudah ada wanita tadi yang sedang menunggunya. Layani aku dengan sempurna, ucapnya lalu duduk naik ke atas kasur. Namun tiba-tiba terbayang wajah Stella dalam pikirannya, sampai membuat Saka membelakang mata. Ketika itu juga, dia terdiam sebentar berusaha mencerna kejadian yang baru saja dia alami. Kepalanya sibuk mencerna, kenapa bisa wanita itu muncul dalam pikirannya. Kepalanya dipenuhi dengan semua hal yang terjadi antara dia dan Stella, sampai rasa nikmat akibat pekerjaan wanita itu sudah tidak dia pedulikan. Sial, kenapa kenikmatan wanita itu terus terbayang? Gumamnya yang tampak kebingungan sendiri. Wanita itu masih terus melakukan pekerjaannya meski dia mendongak untuk melihat Saka. Menyadari Saka terdiam dan tidak memberikan respon atas pekerjaannya, wanita itu melepaskan milik Saka dari dalam mulutnya. Dia menatap dengan penuh keheranan. Tidak biasanya Saka bertingkah seperti orang bodoh. Apa servisnya tidak senikmat itu? Saka, ada apa? Tanyanya dengan keheranan lalu menghentikan pekerjaannya saat ini. Sadar akan dirinya dipanggil, Saka menggilkan kepala. Dia menatap wanita itu yang terus memandanginya. Tidak ada. Ucap pria itu lalu menarik nafasnya dengan pelan. Saka menggelengkan kepalanya berusaha membuang pikiran tentang Stella. Ayolah, dia hanya seorang office girl biasa. Meski wajahnya terlihat cantik, tapi tetap saja tidak sebanding dengannya. Saka mencoba untuk melupakan wajah Stella karena menurutnya itu benar-benar tidak berguna. Pria itu menarik nafasnya lalu mengulurkan tangan pada wanita itu. Kemari, ucapnya dengan cepat dan detik kemudian wanita itu sudah kembali duduk di pangkuannya. Suara lenguhan terdengar seiring berjalannya waktu. Namun sayang, sepertinya Saka sendiri tidak terlalu menikmati permainan kali ini. Seperti ada yang berbeda. Entah kenapa yang terngiang di kepalanya adalah suara desahan dari office girl itu. Sial, keadaan macam apa yang sedang dihadapi sekarang ini?